Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazrin Salsabila dalam Teens Recap edisi Desember 2023. Berita pertama membahas mengenai kegiatan CSR. PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Upaya yang dilakukan dengan mendukung permodalan, pembinaan, promosi, hingga pemasaran produk UMKM. Pada kuartal 3 tahun 2023, sebanyak 15 mitra binaan PT Timah Tbk berhasil naik kelas. PT Timah Tbk terus mendorong pelaku UMKM untuk bisa berkembang. Usaha yang berhasil berkembang berkat program PUMK PT Timah Tbk diantaranya Toko Sembako Jumirah, usaha ayam petelur Niko, usaha kedai makan Madinah milik Mismawati, car wash dan rencar Aryansyah Abdul Hafiz, dan usaha pembuatan ampiang ikan dengan brand ampiang ikan Fraisyah milik Dahlena. Melalui program CSR, PT Timah Tbk kembali mendukung pembangunan kawasan wisata di Bukit Sama, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan menghadirkan replika balon udara yang bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke kawasan ini. PT Timah Tbk memberikan bantuan pengobatan untuk Rindu Cahaya dan Kenzo yang dinyatakan oleh tim medis mengidap jantung bocor di usianya yang baru 1,5 bulan. PT Timah Tbk pada tahun 2023 telah memberikan sebanyak 14 unit kursi roda bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari anak-anak hingga lansia. Dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, PT Timah Tbk juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas menjadi pekerja di PT Timah Tbk, yang saat ini ada sekitar puluhan pekerja PT Timah Tbk yang merupakan penyandang disabilitas. Kelompok Nelayan Usaha Bersama atau KUB Nelayan Anugrah Kelurahan Temberan, Kota Pangkal Pinang terima bantuan 100 buah jaring udang dari PT Timah Tbk. PT Timah Tbk melalui program tanggung jawab sosial lingkungan terus bergerak untuk membantu sektor pendidikan di wilayah operasional perusahaan, salah satunya untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan formal maupun informal. Hingga kuartal tahun 2023, tercatat PT Timah Tbk telah mendukung sebanyak 20 institusi pendidikan formal dan informal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Provinsi Kepulauan Riau. Seperti kali ini, bantuan diberikan kepada Pondok Pesantren Quran Cahaya yang terletak di Desa Rias, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak tahun 2000, PT Timah Tbk juga secara konsisten memberikan beasiswa pendidikan bagi para pelajar di wilayah operasional perusahaan melalui CSR PT Timah Tbk lewat program Pemali Boarding School. PT Timah Tbk mendukung pemenuhan sarana air bersih di Rumah Ibadah Pura Jagat Nata Surya Kencana. Rumah ibadah yang terletak di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang ini sempat mengalami kendala terkait pasokan air. PT Timah komitmen mendukung kemajuan olahraga di Bangka Barat, salah satunya dengan berpartisipasi dalam mendukung Open Turnamen Sepak Bola Belo Laut tahun 2023. Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Open Belo Laut, Febri Harto, mengatakan PT Timah Tbk secara konsisten mendukung kegiatan turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Belo Laut. Di tahun 2023, PT Timah Tbk telah membantu penanganan bencana alam puting beliung di Desa Jeriji, Bangka Selatan, menyerahkan bantuan korban kebakaran untuk 2 warga di Kabupaten Bangka Barat dan bantuan sembako untuk korban longsor di Natuna, Kepulauan Riau. PT Timah Tbk juga terlibat aktif dalam upaya mitigasi bencana seperti bersama Kodim 0413 Bangka Barat menggelar gotong royong dan penanaman mangrove untuk mencegah bencana banjir di Mentok, Bangka Barat. Selain itu, PT Timah Tbk juga melatih warga Desa Badau, Kabupaten Belitung dalam penanggulangan kebakaran dan bencana alam beberapa waktu lalu. PT Timah Tbk menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL untuk mendukung pembangunan puluhan rumah ibadah di wilayah operasional perusahaan. Sebanyak 35 rumah ibadah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau menerima bantuan PT Timah Tbk medio Januari sampai September 2023. Salah satunya untuk mendukung percepatan pembangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. PT Timah Tbk mengajak para pelajar di Kabupaten Bangka Barat untuk menjadi agen perubahan dalam mencegah stunting. Hal ini disampaikan dalam program kegiatan menurunkan stunting atau Kamunting yang dilaksanakan PT Timah Tbk di Wisma Sriwijaya Unit Metalurgi Mentok, Bangka Barat. Untuk mendukung kreativitas kelompok pemuda di wilayah operasional perusahaan,
PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada Karang Taruna Bangka Barat yang menggelar kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna 2023, yaitu Lomba Paduan Suara tingkat SMA dan penghargaan pahlawan sosial di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka peringatan Hari Pahlawan dan Bulan Bakti Karang Taruna 2023. PT Timah Tbk bersama Kostrad membangun sebanyak 20 unit sumur bor di 2 kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peresmian simbolis pembangunan sumur bor dilaksanakan di Desa Briga, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah. Peresmian ini turut dihadiri oleh Panglima Kostrad, Majen Muhammad Saleh Mustafa. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal menyerahkan secara simbolis bantuan 500 paket sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menyantuni sebanyak 50 orang anak yatim piatu di Desa Batu Briga dalam kegiatan peresmian simbolis Gerakan TNI AD Manunggal Air dan Bakti Sosial kerjasama Kostrad dan PT Timah Tbk. Pelayanan mobil sehat PT Timah Tbk terus bergerilya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Untuk membantu perkembangan usaha yang dijalankan BUMDes Mutiara Desa Gemuruh, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan dana kepada pengurus BUMDes. Anggota Holding Industri Pertambangan Main ID, PT Timah Tbk memberikan pelatihan teknis, manajemen, dan keuangan untuk perempuan sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan industri. PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia atau Persikindo Bangka Belitung menggelar pelatihan ekoprint bagi kelompok perempuan. Pelatihan ini juga melibatkan warga binaan di Lapas Wanita Kelas 3 Pangkal Pinang. Tak hanya itu, di Kabupaten Bangka Barat, PT Timah Tbk juga melaksanakan program budaya menawan atau budidaya ayam Arab dan merawang berwawasan lingkungan dengan kelompok wanita Limau Jaya di Desa Air Limau dan kelompok wanita perkasa di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk melalui unit produksi kundur di tahun 2023 telah menanam sebanyak 12.000 mangrove di Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga ekosistem pesisir di wilayah Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Unit produksi kundur menyerahkan bantuan sebanyak 50 life jacket kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Cabang Karimun di dermaga Pelabuhan Sekumbang. PT Timah Tbk kembali menyerahkan bantuan jaring untuk kelompok nelayan KUB Sungai Daud Mangkuse, KUB Bintang Timur Bersinar, dan KUB Titihan Muhibah guna meningkatkan hasil tangkapan nelayan di Kundur. PT Timah Tbk menyalurkan bantuan sarana olahraga kepada Persatuan Sepak Bola Baru Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Beralih ke sektor lingkungan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan salah satu komitmen penting PT Timah Tbk dalam kegiatan usahanya. Anggota Holding Industri Pertambangan Main ID ini melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati atau KHATI untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan dan pemurnian timah. Terdapat beberapa wilayah hutan KHATI PT Timah Tbk seperti di unit metalurgi Mentok, Bangka Barat, dan unit metalurgi Kundur di Kabupaten Karimun. Berkolaborasi dengan Koramil 03 Kundur, PT Timah Tbk kembali menanam mangrove di wilayah Kundur, Kabupaten Karimun. Kali ini penanaman mangrove dilaksanakan di Pantai Timun, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Coral Garden di Pulau Putri yang terletak di kawasan Pantai Penyusup kian cantik setelah ditenggelamkan oleh PT Timah Tbk pada tahun 2022 lalu. Kebun karang ini telah ditempeli karang-karang alami dan menjadi tempat ikan bermain. Program Coral Garden yang dilaksanakan PT Timah Tbk bersama kelompok masyarakat nelayan penyusup ini menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata bawah laut di Pantai Penyusup. Untuk mencegah banjir di kawasan Bangka Barat sekaligus bagian dari kegiatan HUT Kodam ke-78, PT Timah Tbk bersama Kodim 0431 Bangka Barat menanam ratusan pohon mangrove dan pucuk merah di pesisir pantai Pasar Teluk Rudia. PT Timah Tbk melalui unit produksi kundur melaksanakan restocking kepiting sebagai upaya untuk menjaga populasi kepiting dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Restocking kepiting yang dilakukan PT Timah Tbk ini dilaksanakan bersama kelompok nelayan di wilayah operasional sehingga ekosistem kepiting yang dilepaskan dapat terjaga dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2023, anggota Holding Industri Pertambangan Main ID PT Timah Tbk telah melakukan restocking kepiting sebanyak 1.000 lebih ekor, diantaranya di sekitar Pantai Pongkar. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal dinobatkan sebagai The Best CEO, Excellent in Foster a Culture of Creativity dalam ajang Top BUMN Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia di Hotel Arya Duta Hotel, Jakarta.
PT Timah Tbk meraih penghargaan ESG Disclosure Transparency Awards 2023 dengan predikat Leadership AA yang diselenggarakan oleh Investor Trust dan Bumi Global Carbon Foundation. Direktur Operasional PT Timah Tbk, Nuradi Kuncoro, melaksanakan kunjungan kerja ke unit produksi Kundur. Dirops mengunjungi kapal keruk 18 Bangka 2 dan melakukan sharing dengan kepala kapal untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pencapaian produksi. Karyawan di unit produksi Kundur mengikuti sosialisasi perjanjian kerja bersama atau PKB bersama Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Timah atau IKT bertempat di Gedung Serbaguna Wisma Timah Kundur. PT Timah Tbk memboyong penghargaan kinerja pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM pada Tambang Menyejahterakan Masyarakat Tamasya Awards 2023 dalam kategori monitoring dan evaluasi program dengan melibatkan multi pihak periode penilaian 2022. PT Timah Tbk menerima penghargaan sebagai wajib pajak badan yang taat pajak dari Bupati Kabupaten Bangka Barat, Sukirman. Penghargaan wajib pajak badan yang taat pajak ini merupakan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat bagi wajib pajak yang telah taat dalam melaksanakan kewajiban pajak sehingga bisa mendukung tercapainya target pajak di Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk bersama Kejaksaan Negeri Karimun melakukan kegiatan sosialisasi Good Corporate Governance atau GCG kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat atau bantuan CSR dari perusahaan. Museum Timah Indonesia Mentok menerima kunjungan sebanyak 150 mahasiswa Institut Citra Internasional Pangkal Pinang. Bupati Bangka Barat, Sukirman, turut hadir di Museum Timah Indonesia Mentok untuk menyambut kedatangan mahasiswa yang melaksanakan studi lapangan ke sejumlah objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk menerima piagam penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bangka sebagai wajib pajak taat pajak dari sektor pedesaan, perkotaan, pengusaha, dan PBB. PT Timah Tbk TB Batu Besi menerima 1 proper emas dalam ajang Anugerah Lingkungan Proper dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahunan 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Main ID menggelar sosialisasi perjanjian kerja sama Polri Mai dan rencana tindak lanjut permasalahan hukum terkait peti di wilayah kerja PT Timah Tbk di Geraha Timah Pangkal Pinang sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas dalam pengamanan IUP PT Timah Tbk dan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin atau peti di konsesi PT Timah Tbk. Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur atau PSPPI, Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Sagaf, menyosialisasikan tentang program PSPPI Insi kepada para insan timah dan insinyur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menjalankan peran ganda sebagai ibu dan pekerja memanglah tak mudah, apalagi bagi wanita yang bekerja di industri pertambangan. Tapi pada kenyataannya menjalani 2 profesi sekaligus bisa dilalui dengan tekad yang kuat. Salah satu pekerja perempuan PT Timah Tbk yang juga merupakan ibu dari 2 anak, Rizky Agustiani, bagian evaluasi dan pelaporan unit pengolahan, menceritakan menjadi ibu pekerja memiliki tantangan tersendiri dalam hal manajemen waktu. Ia menyebutkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pekerja, ia memaksimalkan waktu kerja agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien, sehingga saat di rumah dirinya bisa fokus menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan istri. Divisi Manajemen Risiko PT Timah Tbk menggelar Focus Group Discussion Profil Risiko tahun 2024 yang mengusung tema Sustainability Production Mastery, Mitigating Risk and Ensuring Continuity yang dilaksanakan secara hybrid dari Geraha Timah Pangkal Pinang. Unit produksi Kundur rutin melaksanakan apel K3 dan safety talk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Jajaran Direksi PT Timah Tbk melaksanakan penandatanganan balok dan ekspor akhir tahun 2023 di Gedung Majapahit, Unit Metalurgi Mentok. Proses kompetisi Teens Hackathon 2023 telah berakhir. Sebanyak 12 pemenang diumumkan dalam kegiatan Awarding Teens Hackathon yang berlangsung bersamaan dengan kegiatan penandatanganan balok dan ekspor akhir tahun 2023 di Gedung Majapahit, Unit Metalurgi Mentok. Teens Hackathon tahun ini mengusung tema Innovation Beyond Limits yang terdiri dalam 4 kategori, yakni kategori konsep produksi, konsep supporting, implementasi produksi, dan implementasi supporting. Sobat Teens, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Berita selengkapnya dapat diakses melalui website timah.com atau sosial media @officialtimah dan terus saksikan Teens Recap di YouTube Official Timah. Saya Fazrin Salsabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.